لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kewajiban melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang tentunya berakal sehat, balik, dan memiliki kemampuan melakukan perjalanan serta biaya perjalanan menuju Baitullah sampai pulang ke tanah air, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Ali Imran ayat 97. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah yang dikenal dengan Haji Wada, karena beberapa waktu kemudian umat Islam berpisah dengan Rasulullah yang harus berpulang ke rahmatullah. Namun sebelumnya Rasulullah beberapa kali telah melaksanakan ibadah haji kecil yang dikenal dengan umroh, yang merupakan kebiasaan pada umat para rasul sebelumnya. Namun pada firman Allah, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat, ibadah haji itu dilakukan pada bulan yang ditentukan. Sehingga sebelum itu Rasulullah pernah datang bersama rombongan sekitar 1.400 orang pada bulan Dzulqa'dah, berangkat menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, yang pada waktu itu ikut serta istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Namun berita kedatangan Rasulullah beserta rombongan itu didengar oleh pemuka kaum Quraisy, sehingga mereka menetapkan larangan agar Rasulullah tidak boleh masuk kota Mekah. Sesampainya rombongan Rasulullah di Hudaybiyah, di sebuah tempat yang sudah mendekati kota Mekah, Rasulullah beserta rombongan yang akan menuju kota Mekah dicegah, sehingga dari hasil musyawarah diutuslah Khalifah Utsman bin Affan sebagai wakil kaum muslimin untuk menyampaikan maksud kedatangannya bukan untuk menyerang dan bukan untuk berperang, akan tetapi untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya peristiwa itu
menghasilkan kesepakatan sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, di satu sisi nampaknya Rasulullah beserta rombongan sedikit kecewa karena perjalanan yang melelahkan dari Madinah sampai di Hudaybiyah ternyata tidak bisa melanjutkan ke kota Mekah dan sudah ditempuh perjanjian kalau pada tahun itu tidak bisa memasuki kota Mekah. Namun di balik kekecewaan mereka, kaum muslimin yang harus kembali ke Madinah, sebenarnya peristiwa itu mengandung kemenangan yang nyata. Sebagai balasan dari Allah, Allah memberikan janjinya sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Fatah ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Kemudian dari perjanjian Hudaybiyah itu menjadi aman untuk beribadah dan dalam bermuamalah. Begitu pula perempuan yang sebelumnya tidak ikut berhijrah. Setelah mereka masuk Islam, maka punya kesempatan untuk hijrah dan dapat perlindungan dari cengkraman suami mereka yang belum masuk Islam, karena keikutsertaan perempuan yang sudah beriman dan sudah Islam tidak termasuk dalam perjanjian Hudaybiyah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, haji artinya al-qasdu, bersengaja mendatangi Baitullah Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu yang tertentu pula menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah mengurungkan niatnya karena sebuah kesepakatan yang harus dijunjung tinggi, maka pada tahun ke-10 Hijriah, tepatnya tanggal 25 Dzulqa'dah, Rasulullah beserta umat Islam dan kebetulan semua istrinya juga ikut serta melaksanakan ibadah haji, berangkat dari Madinah menuju Mekah. Yang perlu kita perhatikan tentunya rumusan tujuan ibadah haji telah ditetapkan oleh Allah pada Quran surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, untuk mengingat Allah dan untuk mempersaksikan berbagai manfaat dari ibadah haji tersebut. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa ibadah haji
bagi perempuan, sebagaimana halnya yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jihadnya perempuan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'alan nisa'i jihadun? Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi wa huwal hajju wal umratu. Aisyah, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada jihad atas para perempuan? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada, yaitu jihad yang tidak ada peperangan, yakni haji dan umrah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mengapa haji dan umrah bagi perempuan dikatakan sebagai jihad tanpa harus pertumpahan darah? Karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik yang tentunya memerlukan kekuatan fisik, karena harus berebut, harus berjubel dengan sekian banyak orang laki-laki dari berbagai negara. Kemudian pada waktu itu tentunya di awal Islam, ya, itu cukup berat penjagaan bagi perempuan. Jadi ibadah haji selain ibadah rohaniyah dan maliyah juga merupakan ibadah jasmaniyah yang berhubungan dengan fisik. Kemudian yang berikutnya, beratnya berkaitan dengan larangan ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, tentunya yang bukan mahram. Maka disitulah tentunya sangat berat bagi perempuan menjaga penampilan dan menutup auratnya. Ketika jamaah haji kloter pertama yang tentunya dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan umroh dengan haji tamattu, maka bagi perempuan perjalanan dari Madinah ke Mekah kisaran 6 jam kalau naik bis, yang tentunya ini sangat berat. Jangan sampai ada yang melihat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian ketika melaksanakan ibadah haji, bagi yang berangkat menuju Mina dengan tarwiyah, tentunya pada tanggal 7 sudah berpakaian ihram sampai tanggal 10, sehingga mereka 4 hari harus menjaga penampilan dan auratnya. Bagi yang langsung ke Arafah, berangkat tanggal 8, tentunya sudah mulai berniat berihram, sehingga mereka 3 hari dengan pakaian ihramnya sampai tanggal 10 ketika selesai melempar jumroh Aqabah. Kemudian bagi perempuan ketika berhadas besar yang pada umumnya yaitu haid, maka bagi mereka tentunya berihramnya, kalau masih dalam keadaan haid, untuk melakukan umrah, tawaf umrah itu tentunya menunggu
sampai mereka suci, sehingga berihramnya lebih panjang lagi. Nah, kemudian kalau untuk melaksanakan tawaf ifadah itu tidak berpakaian ihram, artinya sudah lepas pakaian ihramnya, namun menjaganya. Ketika perempuan masih dalam kondisi haid, yang sekarang di hasil ijtihad dibolehkan untuk minum obat, namun tidak semuanya mulus berhasil. Nah, semakin terbebani, semakin pikiran galau, tentunya akan semakin muncul permasalahan yang berkaitan dengan darah yang harus keluar untuk menentukan ini darah haid ataupun nifas. Disitulah pentingnya berbekal takwa, sebagaimana pesan Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Disitulah perlunya iman dan ilmu sebagai dasar amal, sehingga untuk mencapai apa yang memang diharapkan sebagai haji mabrur, maka jamaah haji itu adalah tamu Allah. Sebagai tamu, ketika tahu aturan-aturan sebagai tamu, tentunya akan dijamu oleh tuan rumah. Berbeda dengan bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, kita umat Islam sebagai tuan rumah, Ramadan sebagai tamu. Sedangkan ibadah haji, kita sebagai tamu dan Allah sebagai tuan rumahnya. Kalau kita di bulan Ramadan sudah menempatkan Ramadan sebagai tamu yang harus dihormati, kemudian ketika giliran kita menjadi tamu Allah, tentunya akan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ibadah haji memang cukup memerlukan bekal, khususnya bagi perempuan. Ya, mudah-mudahan keberangkatan dari jamaah haji perempuan itu betul-betul disertai dengan bekal yang cukup. Insya Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.